Jadi baby blues setelah lahir itu bisa terjadi memang di sebagian besar kasus. Bisa sampai 70% nih moms yang sudah melahirkan terus terkena baby blues. Pada saat moms yang sedang hamil ini ada juga perubahan mood yang bisa terjadi disebabkan karena akibat perubahan hormon selama kehamilan. Jadi pada saat moms sedang hamil itu memang ada hormon estrogen dan progesteron yang sedang meningkat aja. Baby blues pada saat hamil ini juga berhubungan dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya moms hamil di saat usia terlalu dini, atau moms hamil dengan ada komplikasi-komplikasi kehamilan lainnya. Dan juga dapat terjadi pada moms yang kurang mendapat dukungan dari orang-orang sekitarnya, misalnya dari orang-orang terdekat seperti suami dan juga keluarga inti lainnya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mood swing atau baby blues pada saat hamil. Itu bisa gak sih berdampak dari mood swing terus jadi baby blues tapi pada saat hamil? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya, karena sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisannya subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi kalau kita ngomong mengenai baby blues itu yang kita tahu adalah perubahan mood nih. Jadi momsnya jadi lebih sering sedih, lebih sering cemas, lebih gampang tersinggung, lebih murung. Tapi itu yang kita tahu setelah lahir ya. Jadi baby blues setelah lahir itu bisa terjadi memang di sebagian besar kasus. Bisa sampai 70% nih moms yang sudah melahirkan terus terkena baby blues. Biasanya di hari ketiga dan terjadi sampai beberapa hari kemudian dalam 2 minggu pertama. Nah, tapi memang pada saat moms yang sedang hamil ini ada juga perubahan mood yang bisa terjadi disebabkan karena akibat perubahan hormon selama kehamilan. Jadi pada saat moms sedang hamil itu memang ada hormon estrogen dan progesteron yang sedang meningkat aja. Nah, nanti pada saat moms melahirkan, nah itu hormon langsung turun. Nah, pada saat moms sedang hamil ini, karena akibat perubahan hormon, itu juga dapat menyebabkan perubahan zat-zat kimia dalam otak, sehingga dapat juga mempengaruhi perubahan mood moms yang sedang hamil. Nah, biasanya bisa juga disebut dengan baby blues pada saat moms sedang hamil atau depresi antenatal. Jadi, semua yang terjadi sebelum moms melahirkan. Biasanya, baby blues pada saat hamil ini juga berhubungan dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya, moms hamil di saat usia terlalu dini, atau moms hamil dengan ada komplikasi-komplikasi kehamilan lainnya. Atau misalnya moms yang dulunya hamil di kehamilan pertama terus hamil berikutnya ini, dulu di kehamilan pertama itu ada komplikasi atau ada trauma buruk. Jadi pada saat hamil yang sekarang, ini juga moms dapat merasakan baby blues atau trauma tersendiri. Atau juga ada riwayat keluarga yang mempunyai riwayat tersebut. Dan juga dapat terjadi pada moms yang kurang mendapat dukungan dari orang-orang sekitarnya. Misalnya dari orang-orang terdekat seperti suami dan juga keluarga inti lainnya. Dampak depresi antepartum yang pada saat moms sedang hamil ini, itu tidak berdampak langsung terhadap janin yang moms kandung ya. Memang pada saat moms depresi itu memang adanya peningkatan hormon-hormon, misalnya hormon stres atau hormon kortisol. Nah, itu juga dapat menyebabkan sebetulnya kontraksi. Nah, ini yang memang kalau misalnya tidak ditangani secara baik, itu dapat menyebabkan memang kelahiran prematur, janinnya itu pertumbuhannya terhambat, dan sebagainya. Tetapi untuk perkembangan janinnya sendiri, itu banyak sekali faktor yang akan mempengaruhinya. Nah, gejala dari depresi antepartum atau mood swing atau baby blues pada saat hamil, itu sama saja dengan gejala-gejala pada saat moms sedang tidak hamil. Misalnya, moms lebih sering murung, lebih sering menarik diri dari publik atau sekitarnya, atau misalnya lebih lemas, terus nggak ada gairah untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi, moms lebih sering menyendiri. Nah, ada beberapa tips untuk mengurangi potensi terjadinya depresi atau mood swing atau baby blues pada saat moms sedang hamil. Yang pertama adalah komunikasikan apabila moms merasakan adanya tekanan atau ada masalah kehidupan dengan orang-orang terdekat moms. Bisa juga moms memperbaiki hubungan dengan pasangan supaya pasangan juga dapat membantu nih apa yang sedang moms rasakan. Dan juga moms usahakan untuk memulai pola hidup yang baik ya. Jadi untuk mencukupi waktu istirahatnya juga. Jadi moms pada saat beristirahat itu juga
Sebaiknya mempunyai waktu yang cukup, karena dengan kurangnya istirahat itu juga dapat mempengaruhi mood moms kesehariannya. Dan juga moms dapat melakukan hal-hal yang moms sukai, tentunya hal-hal yang positif ya. Dan juga apabila moms menyukai olahraga, moms juga dapat mulai olahraga supaya itu juga dapat mengurangi stres. Apabila hal tersebut sudah moms lakukan tetapi tetap moms merasakan adanya mood swing, moms juga dapat mulai nih berkonsultasi dengan tenaga profesional. Juga dapat memulai dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi itu moms boleh konsultasikan ke tenaga ahli. Tidak disarankan untuk moms mengobati dirinya sendiri ya, karena untuk penyesuaian dosis dan obat-obat yang digunakan itu tentunya harus butuh pengawasan dari tenaga profesional. Jadi untuk moms yang sedang hamil, itu pesan-pesannya adalah dibawa enjoy aja pada saat moms sedang hamil. Karena pada saat moms sedang hamil itu memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi moms juga harus ingat untuk selalu bersyukur. Karena dengan kehamilan itu adalah sebuah rejeki yang memang harus moms jaga. Semoga moms juga dapat selalu menjaga kehamilannya dari awal sampai persalinan yang lancar. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.